Setiap lorong menyimpan rahasia. Tapi ada satu lorong yang tak seharusnya dilewati siapapun. Mereka yang melangkah tak pernah benar-benar kembali. Malam ini, kita ikuti kisah seorang perempuan yang terjebak di dalam lorong terakhir sebelum pulang. Inilah awal dari ketakutan yang tak berujung. Malam itu, lorong sepi, hanya lampu redup berkelip. Seorang perempuan melangkah sendirian, napasnya berat, langkahnya goyah. Tapi setiap kali ia melewati pintu, terdengar suara pintu lain menutup dengan keras. Padahal tak ada siapa-siapa. Semakin jauh ia berjalan, lorong itu terasa semakin panjang, seolah tak pernah ada ujung. Ia akhirnya sampai pada sebuah pintu tua di ujung lorong. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu itu. Namun begitu pintu terbuka, bukan halaman luar yang ia lihat, melainkan tangga gelap yang menurun tanpa akhir. Tangga itu berderit, seolah mengundangnya turun, dan pintu di belakangnya menutup sendiri, mengunci rapat. Tangga itu tak pernah berakhir. Ia turun-turun dan terus turun, sampai kakinya terasa lumpuh. Gelap semakin pekat dan dari bawah terdengar bisikan, samar tapi memanggil namanya. Setiap langkah membuat suara bisikan semakin jelas, hingga ia sadar tangga itu tidak menuju bawah, melainkan kembali ke dinding. Dinding tempat tangga berakhir terasa dingin, tapi berdenyut seolah hidup. Bisikan itu kini terdengar jelas dari dalam tembok, memanggilnya. Tertawa pelan, menirukan suaranya sendiri. Ia menempelkan telinga, dan tiba-tiba dari dinding itu terdengar teriakan keras yang hampir memekakan telinga. Dinding bergetar, retak, lalu pecah. Retakan dinding berubah menjadi cermin raksasa. Ia melihat bayangannya, tapi bayangan itu tidak menirunya. Bayangan itu tersenyum, lalu mengangkat tangannya sendiri, mengetuk permukaan cermin dari dalam. Sekejap kemudian, cermin pecah dan bayangan itu keluar. Dari serpian kaca muncul koridor bercabang, kanan, kiri, depan, semuanya gelap. Ia mencoba berjalan ke salah satu cabang, tapi ujungnya hanya dinding buntu. Saat ia menoleh ke belakang, lorong yang ia lalui sudah hilang. Tak ada jalan kembali. Perjalanan ini belum selesai. Lorong masih menyimpan jalan yang lebih gelap dan apa yang menanti di dalamnya lebih mengerikan daripada sebelumnya. Lorong tidak pernah berakhir dan setiap langkah semakin dalam membawa kita ke kegelapan. Gelap sempurna. Tiba-tiba sebuah lilin menyala di tengah lorong. Ia menghampirinya, berharap ada jalan keluar. Tapi saat ia memegang lilin itu, nyala api bergoyang liar, membentuk bayangan wajah-wajah menyeramkan di dinding. Dan lilin itu padam, meninggalkan kegelapan mutlak. Dari kegelapan, asap tipis membentuk sebuah jendela. Di balik jendela itu terlihat sebuah kamar kosong. Ia mendekat, dan dari dalam kamar terdengar suara berbisik, suaranya sendiri, tapi dengan nada menyeramkan. Saat ia menyentuh kaca jendela, sesuatu di dalam kamar menempelkan wajah pucatnya ke kaca. Jendela hancur, menyisakan lorong penuh pintu. Puluhan pintu berderet rapat, semuanya tertutup rapat. Ia mencoba membuka satu. Pintu itu berderit pelan, lalu berhenti. Tapi saat ia melangkah mundur, semua pintu lain berderit bersama-sama. Seolah ada sesuatu yang ingin keluar. Salah satu pintu terbuka dengan keras. Di dalamnya gelap gulita, tapi terdengar suara napas berat, dan langkah kaki mendekat cepat. Ia teriak dan berlari, tapi pintu-pintu lain terbuka satu persatu, menyemburkan tangan-tangan pucat yang mencoba meraihnya. Ia berhasil lolos, tapi lorong berubah menjadi melingkar. Berjalan sejauh apapun, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Bayangan dirinya kini muncul di ujung lorong, berjalan ke arahnya dengan senyum mengerikan.
Dan semakin lama, semakin dekat. Akhirnya sebuah pintu terakhir muncul di ujung lorong. Ia mendekat, tangannya gemetar memutar gagang pintu. Saat pintu itu terbuka, bukan kebebasan yang menanti. Di balik pintu hanyalah lorong yang sama. Dan pintu menutup sendiri, mengunci selamanya. Lorong telah membawa kita ke pintu terakhir, tapi pintu itu hanyalah awal dari kegelapan yang lebih dalam. Apa yang menanti di balik pintu berikutnya? Tunggu season 2, karena setiap lorong akan selalu mencari korban baru.